Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana tabanna wa bainana min haqqi wa anta al-fatih. Pembagi waktu, terima kasih atas saya diberikan waktu pada kesempatan hari ini di sini. Selamat datang Ustaz Pak Haji. Mohon izin, saya mohon maaf. Barangkali tadi ada yang bertanya apa itu JR itu. Pembagi waktunya sendiri belum tahu apa artinya JR. Itu JR itu nama saya, tapi singkatan JR. Kesananya Effendi, double F. J-nya lain JR berem banget bukan. Tapi singkatan dari Juwaini, ya, Ridwan Effendi. Jadi Juwaini Ridwan Effendi disingkat jadi JR Effendi. Anak kecil, orang tua, tua muda, nenek-nenek, kakek-kakek, jadi itu jadi hilang Effendinya, jadi JR aja. Jadi seolah-olah nama saya itu JR, Ustaz ya. Nah itu ya bagi ibu bapak sekalian, saya hari ini sebetulnya sudah beberapa kali ikut di sini, tapi saya dikagetkan Ustadz waktu rapat di sini. Saya dinobatkan oleh panitia dan Ustadz di sini untuk jadi pembina rehab hati. Tapi mohon maaf, ya 1000 kali maaf, saya menolak bukan tidak mau. Ya, itu anugerah dari Allah sebenarnya lewat para Ustadz di sini. Itu hakikatnya Allah yang memberikan tugas saya untuk jadi pembina. Tapi saya mengukur diri, gitu ya. Kalau pembina terlalu tinggi, saya nggak hafal sepotong hadis pun, apalagi Al-Quran, gitu ya. Malu saya. Nanti kalau dites oleh ibu bapak sekalian, masa pembina tidak apa-apa? Tapi lamun nyarekan minang tukangnya nyarekan mah di zaman sekolah ya. Di zaman sekolah, Ustadz Dr. Nuruddin Yunisi, ya, waktu di SMP 2 dulu, nah, dengan saya dulu, saya kepala sekolahnya, beliau adalah muridnya dulu itu. Jadi udah biasa kalau nyarekan. Jadi kalau jadi penasehat mah enggak, tapi kalau untuk jadi pembina punten. Nah, akhirnya saya diterima sebagai penasehat. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan saya bermanfaat di rehab hati itu. Ya, tapi Ustaz, kalau memang saya tidak bermanfaat jadi nasihat pun jangan ya. Jangan gitu. Nah, itu untuk pribadi saya. Dan saya adalah pensiunan dari pendidik dari SMP negeri. Pensiun waktu memimpin SMP 1 Surade tahun 2010, usia 60 tahun. Sekarang berapa kira-kira usia saya ya? Tebak aja sendiri lah. Pensiun saya 2010. Kalau guru pensiunnya tahun usia 60. Jadi sekarang sudah 2021. Bisa ditebak berapa usia saya sebenarnya. Satu. Yang kedua, saya masih kurang, ya, bukan kurang seret. Jadi masih ada ganjelan di hati saya karena memang rehab hati ini banyak pertanyaan dari Jamban Kulon kepada saya, dan kebetulan yang bertanyanya kebanyakannya para ulama, para kiai, para mu'alim. Kenapa? Karena saya tukang nyarekan mu'alim, tukang nyarekan kiai. Saya jadi penasehat jadi MUI kecamatan. Ini Bapak Ketua MUI-nya nih Pak Haji Jamal.
Jadi sudah biasa saya memberikan saran-saran kepada para kiai. Nah, rehab hati ini dipertanyakan. Pak JR hati-hati, ada yang begitu kiai itu Ustaz ya. Hati-hati dengan rehab hati. Emang kenapa saya bilang? Pak JR nggak tahu? Ya tidak. Ya pura-pura aja ngebohong saja. Tidak. Hati-hati tuh, jangan diikuti Pak JR. Kenapa? Jadi rehab hati itu sudah ingkar itu, ya. Tukang rusak ajimah, tukang miconan keris, tukang adukan keris. Nah, saya kira wajar aja, bedog oke dipepes, ya. Bedog juga dipepes, dibakar, apalagi keris. Ya, kalau orang sakti dulu mah pakai tangan kan membuat keris itu, paut begitu, tidak pakai api. Jadi dianggapnya rehab hati ini adalah memang Islam baru, ya, Islam baru yang tidak percaya kepada benda-benda seperti keris dan sebagainya. Ya wajar, memang kita ideologi kita atau memang hati kita harus fokus percaya kepada Allah bukan kepada keris. Apalagi kepada batu ali ya. Saya dulu melihat batu ali banyak, saya pakai batu ali. Nah, jadi nanti tangan Pak JR bisa hilang tuh batu alinya. Memang iya, sekarang saya sudah hilangkan gitu. Sebab di hati kalau pakai batu ali itu ada saja gangguan, ya, ada aja gangguan. Duh, batu alinya bagus. Jadi manfaatnya ini khasiatnya untuk apa ya? Jadi akan bercerita tentang itu. Rehab hati ini maksudnya, ya, saya setuju dengan adanya rehab hati di Ambak Kulon karena tahu bagaimana asal usulnya dan juga punten ini yang jadi dosennya, yang jadi kiainya di sini adalah anak saya, ya, anak saya ini. Ustadz Dr. Nuruddin Indonesia. Beliau putranya Bapak Haji Parman, ya, putra aslinya, dan saya putra didiknya dulu waktu di SMP. Tapi saya tidak pernah ngajar beliau karena saya jadi kepala sekolah. Ya. Nah, guru-guru saya yang ngajar beliau. Saya nggak ada laporan dari guru bahasa Inggris saya, beliau katanya hebat bahasa Inggrisnya. Nah, di SMA juga beliau bertambah ilmu tentang bahasa Inggrisnya. Dan ketemu beliau meminta izin saya untuk mengadakan kegiatan di masjid besar. Siapa itu Nuruddin Indonesia? Saya tidak kenal. Oh, itu dari rehab hati. Ayahnya, oh ini mah anak saya tuh. Oke lah, silahkan. Ya, akhirnya di sini Pak Kiai Haji Jamaluddin dapat wakaf tanah 2 hektar dari Pak Haji Cucu. Ya. Dan ini sudah 27 tahun wakafnya tidak dapat dimanfaatkan. Ada beliau dimanfaatkan, ya buktinya seperti sekarang ini. Luar biasa kan? Tidak ada di Ambak Kulon seperti ini. Luar biasa. Jadi manfaatnya besar. Nah itu jadi di samping rehab hati juga, beliau juga bisa untuk mengadakan pengobatan lewat ibadah membaca Al-Quran kepada Allah SWT. Saya ingat cerita ada WA ke saya, seorang pejabat Arab, dia berobat ke Aqua itu dari mana itu? Swiss ya, dari Prancis. Pejabat dari Arab Saudi berangkat ke Prancis berobat. Dokter Prancis angkat tangan, tidak bisa mengobati. Kenapa? Ini mah bukan untuk saya diobati di sini, tapi ini adalah obatnya ada di tempat saudara. Kata dokter itu kepada pejabat tersebut. Nyata eueuh cik basa urang, ya.
Ya tak itu Pak ada. Anda Muslim? Kata dokter di sana. Iya. Ya, di Arab Saudi saya pejabat Muslim di sana. Itu obatnya itu setiap hari 5 kali minimal. Yaitu apa? Air wudhu. Di samping satu Al-Quran kata dokter di sana. Ya. Kedua itu air wudhu kalau mau sholat. Yang terutama karena penyakit Anda ada di hidung, ya terus paru-paru, maka wudhu itu dihisap airnya, gitu. Udah mah yang tiba di toilet ya, toilet gitu. Itu yang bagus itu dihisap, ya, selama 3 kalinya dihisap. Nah, itu setelah saya mendengar WA itu saya gunakan ya saya biasakan seperti itu. Lama kelamaan seperti biasa saja untuk perih nyeri pada otak. Itu, ya. Nah, oleh karena itu, Ustaz Nuruddin Isidor Indonesia ini, ya, di samping mengobati hati kita yang mudah gulana banyak persoalan, dan beliau pun ada obat-obat yang tidak jauh dari obat-obat yang dihalalkan oleh agama Islam. Nah, jadi boleh bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, andai kata yang mau bertanya tentang apa itu rehabati dan tugasnya bagaimana, jelaskan oleh ibu dan sekalian minimal seperti saya barusan menjelaskan. Kalau mereka penasaran, suruh datang ke saya. Apalagi kalau kiai yang penasarannya, ya, suruh datang ke saya karena saya penasehatnya di MUI. Ya, siap bapak ibu sekalian? Siap? Nah, terima kasih. Selamat, mudah-mudahan Anda yang sekarang kesini membawa masalah, pulang dari sini hilang masalahnya, artinya masalah yang negatif ya, bukan yang positif. Hilang masalahnya, digantikan oleh Allah masalah-masalah yang semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya terlalu banyak berbicara. Terima kasih. Mohon maaf andai kata ada hal-hal yang tidak berkenan pada hati ibu bapak sekalian. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.